Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Kami dari Sangga Serigala yang didampingi oleh LO Kak Fandi. Nama saya Muhammad Akbar Rabbani dari kelas 10 IPA 2 dan pimpinan Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Mulki Farul Fanani Sakroni, berasal dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Azhar Chandra Kurniawan, kelas 10 IPA 2 dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal, kelas 10 IPA 4 dari Sangga Serigala. Nama saya Fadil Zakionanda, kelas IPA 2 dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Daryl Dionedi Tamu, kelas 10 IPA 4. Saya dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramana Gumelar dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Bushro, kelas 10 IPA 2. Saya dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Aditya Senana dari kelas 10 IPA 4 Sangga Serigala. Nama saya Juan Lukas Sinaga dari kelas 10 IPA 4 dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Dia Wahak Sudarma, kelas 10 IPA 2 dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Rizaldi, kelas 10 IPA 2 dari Regu Sangga Serigala. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Muhdiarif dari kelas 10 IPA 2 dari Sangga Serigala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Firjatullah, kelas 10 IPA 4 dari Sangga Serigala, sekaligus Wapinsa dari Sangga Serigala. Nah, gimana? Sudah cukup kenal kan sama teman-teman Sangga Serigala tadi? Selanjutnya kami akan sedikit cerita tentang apa sih Ambalan Vidatra itu dan apa aja yang dilakuin sama Pramuka Vidatra dan apa itu Ambalan. Ambalan dan program kerjanya. Ambalan adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang pramuka penegak. Ambalan penegak dibagi dalam 4 sangga yang masing-masing sangga terdiri atas 6-8 orang pramuka penegak. Ambalan penegak merupakan tempat pembinaan pramuka berusia 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Contohnya, Ambalan Cakra Puspa Patra, yaitu ambalan yang berarti balai desa, cakra adalah senjata, puspa adalah bunga, dan patra yang berasal dari Vidya Dahana Patra. Program kerja dari Ambalan Cakra Puspa Patra yaitu orientasi tamu tegak, orientasi calon penegak. Apa itu orientasi tamu tegak dan orientasi calon penegak? Orientasi tamu tegak adalah kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk melantik para penggalang menjadi pramuka penegak. Sementara, orientasi calon penegak adalah di mana para tamu tegak SMA Vidatra yang telah mengikuti orientasi tamu tegak sebelumnya akan dikukuhkan menjadi penegak SMA Vidatra. Bivak. Bivak adalah tempat berlindung sementara di alam bebas dari aneka gangguan cuaca, binatang buas, dan angin. Mendirikan bivak adalah teknik penting yang harus dikuasai jika hendak berkemah. Yang harus diperhatikan dalam membuat bivak yaitu 1. Arah angin. Jangan mendirikan bivak di tempat yang terbuka agar tidak terkena terpaan angin. Yang kedua, kemiringan lahan. Kita harus mendirikan bivak di lahan yang datar atau tidak terlalu miring. Yang ketiga, membuat parit di sekelilingnya agar ketika hujan turun, air langsung mengalir menuju parit. Survival. Survival adalah kemampuan untuk bertahan hidup di alam bebas. Survival mampu melepas diri dari keadaan sulit guna mempertahankan hidup di alam bebas. Hal-hal yang harus dilakukan dalam survival yaitu: yang pertama, ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan. Yang kedua, ciri-ciri air yang bisa diminum. Yang ketiga, cara membuat tenda dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat tenda. Bantara dan Lambang Bantara. Bantara atau Bantuan Tenaga Rakyat Tingkat Utama Penegak adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak. Bantara ini akan kita dapatkan setelah kita mengisi SKU atau syarat-syarat kecakapan umum. Lambang Bantara diantaranya yaitu ada 4. Apa sajakah? Yaitu warna hijau berwarna kesuburan, tunas kelapa berwarna keseimbangan putra dan putri, warna kuning berwarna kejayaan, dan bintang berwarna ketuhanan yang Maha Esa. Tanda jinja. Tanda jinja adalah tanda yang menunjukkan sesuatu, seperti arah jalan atau hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Tanda jejak dibagi menjadi 4, yaitu tanda jejak yang dibuat di atas tanah, tanda jejak yang dibuat dari rumput, Tanda
jejak yang dibuat dari ranting. 4. Tanda jejak yang dibuat dari batu. Kompas. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Jenisnya ada dua, yaitu analog atau lensa bidik silva dan digital tipe dasar magnetik girokompas. Bagian-bagian kompas: tutup dial, visir, dial, garis sasaran, jarum, dan arah mata anginnya utara, utara, timur laut, timur laut, timur laut, timur timur laut, timur timur tenggara, tenggara, selatan tenggara, selatan, selatan barat daya, barat daya, barat barat daya, barat 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 laut, barat laut, utara barat laut. Azimut dan back azimut. Azimut terdiri dari atas 3 macam, yaitu 1. Azimut sebenarnya, yaitu besar sudut yang berbentuk antara utara sebenarnya. 2. Azimut magnetis, yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara magnetik dengan titik sasaran. 3. Azimut peta, yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara peta. Aba-aba. Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang pelatih atau pemimpin barisan kepada barisan untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Aba-aba terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan gerak. 2. Aba-aba peringatan. Dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba petunjuk atau pelaksanaan. Contohnya, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. Tanda pengenal. Tanda pengenal adalah tanda-tanda yang dikenakan pada seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka. Yang pertama ada tanda umum. Tanda umum dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Yang kedua ada tanda satuan yang menunjukkan satuan tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Yang ketiga ada tanda jabatan, menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkup gerakan pramuka. Yang keempat ada tanda kecakapan, menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu. Yang kelima ada tanda pramuka Garuda, yakni tingkatan tertinggi dari setiap golongannya. Yang keenam ada tanda kehormatan, yakni tanda yang merupakan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seorang atas jasa dharma bakti yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka dunia, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari teman-teman Sangga Serigala tadi. Semoga penjelasan yang singkat tadi dapat dipahami oleh teman-teman ya. Tidak terasa teman-teman Sangga Serigala sudah harus pamit. Semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.